Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu yang dapat menghantarkan kami di hari yang baru ini. Bapa, sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan firman-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan yang bersabda dan ini menjadi bekal bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang 142 ayat yang ke-7. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bagaimana sakit dan rasanya ketika kita sedang dalam masalah tetapi tidak ada yang mau peduli dengan hidup kita. Demikianlah Mazmur yang disampaikan kepada kita pada hari ini, seperti apa yang disaksikan dalam ratapan yang sedang dia alami, di mana pemazmur sedang menghadapi musuh yang sangat berat, musuh yang sangat kuat. Seorang yang disebut di sini adalah Daud itu sendiri. Dia sedang berhadapan dengan seorang raja yang bernama Saul yang sangat membencinya dan hendak membunuhnya. Lengkap dengan ribuan bala tentaranya, Saul memberi perintah untuk mengejar dan untuk segera menangkap Daud sampai kemanapun. Hal ini membuat Daud harus terus berlari, menghindar, dan bahkan harus bersembunyi di tempat-tempat yang terpencil, bahkan di dalam gua yang jauh. Inilah situasi yang pelik yang harus dihadapi oleh Daud itu sendiri. Dia harus berhadapan dengan situasi yang membuat hatinya terus merasa terancam, sesak, gelisah, tidak pernah aman dan tentram. Dalam kehidupan kita juga saat ini bisa saja kita berhadapan dengan situasi yang sama seperti yang dirasakan oleh pemazmur itu sendiri. Di dalam setiap persoalan yang mengganggu hidup kita, kita bisa serasa sangat tersesak karena ancaman, hinaan, fitnaan orang lain atau kebencian orang lain yang mana juga dibiarkan tidak berharga. Padahal kita atau orang lain mungkin tahu bahwa yang kita lakukan adalah kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Tidak ada yang salah. Nah, oleh karena itu kita berharap ada pertolongan dan kepedulian dari orang yang melihat hidup kita. Namun, bisa saja kenyataan yang datang dalam hidup kita ketika kita ingin memohon yang baik dalam respon dari orang-orang lain dengan masalah kita adalah malah mereka bukan membantu. Justru sebaliknya, mereka malah bisa saja justru semakin menekan dan menyudutkan kita dan mengatakan kita sebagai orang yang bersalah. Sehingga akhirnya mereka harus menghindar karena mereka berpikir menurut mereka itu ketika kita ingin memohon pertolongan dari mereka, dan mereka beranggapan bahwa ketika mereka akan membantu kita itu sama seperti mendatangkan bencana bagi mereka sendiri. Hal ini bisa membuat kita gak habis pikir dengan keadaan yang kita hadapi. Situasi itu bisa membuat kita terkurung lemah dan tak berdaya. Hal ini sungguh sangat menyakitkan ketika kita terus memikirkannya. Dan keadaan seperti ini bisa menjadi musuh yang sangat kuat bagi kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun berbeda halnya dengan apa yang disaksikan oleh pemazmur itu sendiri lewat nats yang menyapa kita hari ini. Pemazmur mau datang berdoa dan berharap memohon pertolongan Tuhan dan menyampaikan semua pergumulan dan kesakitannya yang dihadapinya. Pemazmur mengakui dan mengimani dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan dan perlindungannya di tengah-tengah ancaman dan kegelisahannya itu sendiri. Pemazmur mengaku bahwa dia adalah lemah
sementara ancaman dan musuh yang dihadapinya terlalu kuat tak sebanding dengan dirinya. Tetapi pemazmur tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, dan tidak mempersalahkan keadaan. Dia tidak mundur dari imannya kepada Tuhan. Dia tidak menyerah dan dia tidak putus asa. Dia tidak mau mempersalahkan Tuhan atau mencari kambing hitam. Ia tidak menghakimi dirinya sendiri. Dia tidak menghakimi orang lain. Justru yang disaksikan adalah pengakuan imannya yang luar biasa, yaitu ia meratap tapi tetap berharap. Dan inilah tips pemazmur dalam menghadapi musuh, yaitu berserah kepada Tuhan. Sebab bagi dia, di dalam imannya, Tuhan adalah maha baik dan maha pengasih yang tidak akan pernah membiarkan dia bergumul sendiri. Demikian juga dengan hidup orang-orang benar, itu selalu ada di dalam pengawasan dan perlindungan Tuhan yang maha kuat. Tuhan juga menyapa kita lewat firman ini agar kita mau menaruh, percaya dan melabuhkan segala permohonan dan harapan kita hanya kepada Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Tuhan pasti akan dan pasti segera mengulurkan tangannya untuk menolong serta memulihkan hidup kita. Seperti apa kata firman Tuhan? Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Amin.